Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, patutlah kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari yang mulia ini, hari Jumat ini, kita bisa berkumpul di Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, patutlah kita berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, karena hal tersebutlah yang menyebabkan kita selamat pada kehidupan yang sementara di dunia ini, dan nantinya selamat pula dalam kehidupan kita yang kekal di akhirat. Sebagaimana instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beriman. Ini perintah dari Allah, ini instruksi dari Allah. Karena kita makhluk ciptaan Allah, kita beragama Islam, maka patutlah kita selalu mengusahakan diri kita untuk menambah-nambah
kadar ketakwaan kita kepadanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis, yang insya Allah apabila kita berpegang kuat kepada keduanya, maka selamatlah kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasulih. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita berada di akhir bulan Syawal 1446 Hijriah. Tentu masih teringat jelas pada ingatan kita bahwa baru saja kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita tentu tahu bahwa fungsi dari berpuasa di bulan suci Ramadan itu tiada lain untuk membuat diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tentu kita sudah hafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Tentu kita sebagai umat Islam merasa bersyukur setiap tahun diwajibkan oleh Allah berpuasa. Apakah puasa ini untuk Allah? Apakah keuntungannya untuk Allah? Ternyata setelah diselidiki untuk kita yang melaksanakannya. Dengan berpuasa maka insya Allah kita nantinya seperti dilahirkan dari rahim ibu kita yang tanpa dosa. Coba seandainya kita berpikir tiap tahun tidak diwajibkan, bagaimana menumpuknya dosa-dosa kita. Kalau sudah menumpuk, apakah kita berharap bisa di jannahnya Allah? Ini pertanyaan besar. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu di antara kita ada yang pada saat bulan suci Ramadan bepergian, sakit, atau yang bagi ibu-ibu datang bulan tidak berpuasa, maka tentunya diingatkan bahwa hendaknya segera diganti. Jangan sampai ada cerita bahwa sampai dengan Ramadan mendatang utangnya belum dibayar. Ini kan repot kita. Maka segeralah diganti agar tidak kepikiran, agar tidak menjadikan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain bulan Ramadan, bulan Syawalnya, maka Allah
menyunahkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana nilainya apabila dilaksanakan sama dengan setahun berpuasa. Ini kan hebat sekali. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Lantas kita sekarang ada di akhir bulan Syawal. Setelah itu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan seterusnya sampai nantinya datang lagi insya Allah. Apabila Allah masih memberikan umur kepada kita, kita bertemu lagi bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Apa yang perlu kita kerjakan? Karena apabila Allah menerima puasa kita, insya Allah kita semua bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Nah, seterusnya tentunya kita berharap bahwa kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala makin meningkat. Yang pertama, berusaha untuk merubah nasib kita. Kalau sekarang ilmu kita baru level 4 misalnya begitu, kita berusaha bagaimana ilmu kita bertambah tinggi, level 5, level 6, level 7 dan seterusnya. Kalau sekarang ini perekonomian kita kembang kempis, makan ndak karuan-karuan, kadang ngutang, bagaimana kita berusaha agar menjadi lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Kita tentu paham hal ini. Kalau dulu waktu kita kecil baca Al-Quran, kalau diumpamakan sekarang dari awal baru qiraati 1 misalnya, atau iqra 1, masih a, ba, a, berusaha lagi belajar sampai meningkat qiraati 2, 3, 4. Di sana juga dipelajari masalah tajwidnya, terus berusaha meningkat lagi lagunya, bayati, husaini, siqah, ras dan seterusnya. Tentunya dengan berusaha itu ternyata bisa. Orang yang tadinya tidak bisa berbahasa Inggris misalnya begitu, belajar, berusaha, diomongkan, dipraktekkan, akhirnya bisa. Sehingga jelas sekali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian, kita hendaknya selalu berusaha memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Salat kita usahakan lebih baik lagi. Sedekah kita usahakan dengan ikhlas. Zakat kita keluarkan
sesuai dengan waktunya. Zakat malnya apabila sudah sampai nisabnya, zakat fitrahnya apabila sudah harus dikeluarkan, berapa yang harus dikeluarkan. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, selain memelihara hubungan yang baik dengan Allah, kita berusaha untuk memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tentunya tidak gampang ini. Kalau dengan kita sesama manusia, ada kalanya diterima dengan baik, ada kalanya diterima dengan tidak baik. Tapi kalau orang yang mengetahui ilmunya, maka baik penerimaan orang, tidak baik penerimaan orang, tetap itu diterima dengan baik lillahi ta'ala, karena sumbernya cuma dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat baik akan kembali kebaikannya kepada yang berbuat baik. Orang berbuat jelek akan kembali kejelekannya kepada yang berbuat jelek. Inilah yang patut kita selalu tanamkan pada diri kita masing-masing. Dalam surat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kerendahan, kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali yang selalu mengadakan hubungan baik dengan Allah, wa hablim minan nas, dan selalu mengadakan hubungan yang baik dengan manusia. Kalau orang bilang hukum sebab akibat itu berlaku. Kalau dalam kimia, ilmu kimia, aksi sama dengan reaksi. Kita berlaku baik, kita akan mendapat kebaikan. Kita berlaku jelek, akan mendapat kejelekan. Ini yang patut ditanamkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana saudara kita, teman kita yang berlaku tidak baik pada kita? Tentu ilmunya ini yang belum ditanamkan pada diri masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, yang ketiga, selalulah kita berusaha untuk beramal soleh, berbuat baik dimanapun kita berada. Perbuatan ini terdiri dari bil qalbi, dengan hati, bil lisan, dengan perkataan, bil hal, dengan perbuatan. Ini harus sinkron, harus selaras, harus serasi, harus selalu berhubungan. Tidak sampai yang satu bil qalbi baik, bil lisannya tidak baik, atau bil halnya tidak baik. Ada yang terjadi begitu? Ada. Dalam lisannya baik, tapi yang dilakukan tidak baik. Ada. Maka kita tentu perlu sinkronkan. Apabila itu masih berlaku pada diri kita, maka kita perlu menyinkronkan diri kita sendiri. Niat kita bil qalbi, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka ia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan diniatkannya. Wa innama likum rimmiin
Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Diniatkannya baik, insya Allah mendapatkan baik. Diniatkannya jelek, insya Allah akan mendapatkan jelek. Ini. Apalagi kita sudah berumur, tentunya 40 tahun ke atas, itu ditekankan bahwa hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah. Ini yang perlu. Karena kenapa? Kita nantinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawa apa-apa, hanya membawa amal jariah kita, ilmu kita yang dimanfaatkan orang, anak soleh kita yang selalu mendoakan. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Demikianlah 3 hal yang dapat kami sampaikan. Ada kurang, ada lebih, mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.